Selamat malam, saya Heri Benjamin Manapesi akan menjelaskan tentang sebuah kasus PT Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan salah satu dari produsen obat-obatan milik pemerintah yang ada di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih yaitu sebesar 130 miliar, 22 miliar, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans, Tuan Kota, dan Mustafa. Namun, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar, mengandung unsur rekayasa. Setelah melakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dan dihasilkan telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang telah dilaporkan. Kesalahan penyajian yang terkait dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Sebagai akibat dari kejadian ini, PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta. Risiko dalam mendeteksi adanya gelembung laba yang dilakukan PT Kimia Farma walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP. Analisis kasus. Saya mengambil dengan analisis adanya perencanaan melalui 3 aspek, yaitu analisis kasus, jenis penyimpangan dampaknya, what, jenis penyimpangan atau fraud yang terjadi dalam kasus berdasarkan teori fraud yang dijelaskan di atas, yaitu kecurangan laporan keuangan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atau WU. Pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu pihak internal PT Kimia Farma, Direktur Produksi dan Direksi Kimia Farma, dan pihak internal dalam hal ini partner HTM yang mengaudit Kimia Farma. Where yaitu di PT Kimia Farma sendiri. Waktu penyimpangan atau when adalah tahun 2001. Why penyebab terjadinya penyimpangan atau why adanya kecurangan laporan keuangan ini disebabkan oleh beberapa penyebab, yaitu pada laporan keuangan yang baru keuntungan yang disajikan sebesar 99,56 miliar atau lebih dari 32,6 miliar atau 24,7%. Dari awal yang telah dilaporkan, kesalahan itu ditimbul pada unit bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate penyediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit perdagangan besar berfarmasi berupa overstate penyediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui Direktur Produksi menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada 1 sampai 3 Februari 2002. Kesalahan penyajian terkait dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit yang disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Yang keenam adalah modus penyimpangan. Modus penyimpangan PT Kimia yaitu
mengatasi risiko audit. Hal ini menggelembungkan laba. Namun dalam proses adanya kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya gelembung laba yang dilakukan PT Kimia Farma walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP. Berdasarkan analisis kasus tersebut, adanya perencanaan audit yang terdiri atas 3 aspek, yaitu menyusun audit program, jenis sumber daya, dan penyiapan surat tugas. Perencanaan audit. Menyusun program audit program. Dalam menyusun audit program harus dihasilkan penelaahan dalam kasus PT Kimia Farma ini sudah dilakukan dalam hipotesis 5W1H. Jenis sumber daya, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam kasus PT Kimia Farma dibagi dalam 2, yaitu pihak internal, pihak eksternal. Pihak internal selaku direktur produksi dan direksi, dan pihak eksternal partner Hans, Tuan Kota, dan Mustafa yang mengaudit Kimia Farma. Demikian. Selamat malam.